wan naru iqabun li ahli maksiyatihi, dan neraka itu merupakan balasan untuk siapa? Untuk ahli maksiat. Maksiat terbesar apa? Maksiat terbesar syirik. Maka orang yang melakukan maksiat terbesar yaitu syirik tidak ada harapan masuk surga, kekal di neraka selama-lamanya. Maka dibedakan antara nerakanya orang-orang kafir yang kekal di neraka selama-lamanya dengan nerakanya seorang yang beriman. Kan di antara kaum muslimin yang menyembah Allah, yang sholat, ada yang masuk neraka enggak? Ada. Mungkin karena berzina, mungkin karena minum khamar, mungkin sering meninggalkan sholat, masuk neraka. Kekal? Tidak kekal. Satu ketika akan diangkat seperti kisah tadi. Kemudian dimasukkan, ada prosesnya ya. Setelah dia disiksa di neraka selama berabad-abad itu, fasara fahman, kata Nabi. Badannya, fisiknya, tubuhnya sudah menjadi seperti arang, mati, hitam. Ya bayangkan, dibakar berabad-abad. Adapun perasaan saraf masih bisa merasakan sakit. Maka Allah masukkan ke satu tempat yang disebut sebagai Nahrul Hayah. Nahrun itu sungai, hayah itu hidup. Maka hiduplah lagi. Apa yang sudah menjadi seperti arang itu menjadi hidup lagi. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada tanda di dahinya, di jidatnya. Apa tanda itu? Jahanamiyun. Kalau istilah kita, terjemahan bebasnya mungkin ex jahanam, mantan jahanam, gitu kali ya. Jahanamiyun. Sudah masuk surga. Tentu yang lain pada tahu. Ya tapi nggak apa-apa daripada disiksa ya kan. Kan fasilitas surga dia dapat. Yang makan enak, yang minum lezat, ya bila tetap dapat. Tapi ada jahanamiyun. Lama malu mereka. Malu. Karena mungkin jadi bahan pembicaraan ya kan. Karena memang terlihat di dahinya. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya tanda itu dihilangkan. Ya Allah, hilangkan tanda ini dari kami. Allah kabulkan doanya. Allah hilangkan tanda itu. Ya. Jadilah mereka seperti yang lain. Dan begitulah surga. Semakin lama semakin nikmat, semakin lama semakin lezat. Ya. Dan tidak ada cacian makian. Tidak ada. Tidak seperti kita hidup di dunia ini. Ketika sama-sama jadi orang baik, ketika sama-sama ngaji, ada saja selentingan, ya. Ngaji mah baru 2 tahun, ya. Tadinya preman dia tuh. Ada aja kalau di dunia kan. Tadinya mah dia itu koruptor, tadinya pelacur, ada aja ya omongan yang nggak enak didengar. Adapun surga tidak ada, sudah dilupakan. Allah membuat mereka lupa satu sama lain. Manusia tentu punya masa lalu. Tadi jahanamiyun dilupakan. Ya, karena di surga ucapan yang keluar dari penghuni surga adalah salam, salam, salam. Salamun qaulam min rabbir rahim. Beda dengan neraka. Selain siksaan, selain azab, selain neraka yang luar biasa, ada cacian,
makian, hujatan, saling melaknat, saling mengutuk. Antara yang mengikuti dengan yang diikuti. Dan Allah kisahkan dalam beberapa ayat itu. Bagaimana percakapan, saling mengutuk, saling melaknat, saling menyalahkan. Antara yang mengikuti dengan yang diikuti. Mengikuti aliran sesat dengan yang diikuti pemimpinnya. Saling mengutuk, saling melaknat. Itulah neraka. Ya. Wan naru iqabun li ahli maksiyatihi illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Maka orang yang dirahmati oleh Allah tentu terbebas dari neraka, diampuni dosanya dan seterusnya. Dan inti kebahagiaan itu di situ. Inti kebaikan itu di situ, mendapat rahmat Allah, bukan cerdas, jenius, kuat hafalannya, banyak hartanya dan seterusnya, tidak. Cerdas, jenius, kuat hafalannya, tetapi Allah tidak memberikan rahmat, percuma. Antum kira Abu Jahal, Abu Lahab bodoh apa pintar? Pintar secara IQ, akal, pintar, cerdas, tapi Allah tidak merahmati mereka. Jadilah kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Antum tahu awalnya Abu Hurairah hafalannya kuat apa lemah? Abu Hurairah lemah sekali hafalannya. Asal dengar Nabi bersabda, lupa. Dengar Nabi bersabda, lupa lagi, sampai mengadu. Ya Rasul, aku sering lupa. Kan Abu Hurairah datang ke Madinah selama 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Tujuannya mencari ilmu, menghafal hadis-hadis Nabi. Sementara nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tentu harus mengandalkan hafalan. Sementara hafalannya buruk sekali. Mudah lupa. Kalau Abu Hurairah datang ke Madinah dari Yaman, kan dari suku Daus. Suku yang terhormat di Yaman. Dan kaya raya Abu Hurairah, ditinggalkan kekayaannya, status sosialnya, rela hidup di emper masjid, sering lapar, gak punya penghasilan, demi mengumpulkan, menghafal hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran. Ini lupa terus. Nah, Allah berikan rahmatnya kepada Abu Hurairah lewat lisan Nabi SAW. Nabi mengatakan, setiap kali engkau mendengarkan ucapanku, sabdaku, hamparkan pakaianmu. Seolah sedang menerima sesuatu gitu kan. Nah, setelah aku selesai bicara, tarik ke arahmu, ke dadamu. Dan ini dilakukan oleh Abu Hurairah. Sami'na wa ata'na. Kata Abu Hurairah, semenjak aku lakukan apa yang Nabi perintahkan, maka aku tidak pernah lupa apapun yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi seolah-olah seperti rekaman. Daya ingat Abu Hurairah seperti rekaman. Kenapa? Karena mendapatkan rahmat dari Allah. Bukan karena Abu Hurairah memiliki daya hafal IQ yang luar biasa dari lahir, tidak. Allah memberikan rahmatnya. Nah, disinilah kita tidak boleh putus asa. Dengan keterbatasan IQ kita, daya hafal kita, kan tidak mustahil Allah memberikan rahmat itu kepada kita, sebagaimana tidak mustahil Allah memberikan rahmatnya kepada Abu Hurairah. Hanya masalah menghamparkan pakaian gak usah antum tirukan ya. Ntar asal ditarik-tarik begitu. Itu khusus Abu Hurairah. Ya antum berdoa saja, ya antum hafalkan. Yang lain 2 hari hafal, antum 2 minggu baru hafal, ya nggak apa-apa, lumayan ya, sabar, tambahan pahala kan, terus menghafal, itu dia. Wallahu a'lam.